Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast SMK Seri Jaya. Ini kita akan mencari informasi tentang coding. Saya juga belum tahu ya coding ini seperti apa. Mungkin oleh Bapak Agus akan disampaikan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang coding ya, ini mungkin sesuatu hal yang baru ya di pemerintahan Prabowo ya, presiden kita, di mana seluruh peserta didik se-Indonesia mulai dari TK, SD, SMP dan SMA SMK itu harus lebih belajar mendalam ya, atau deep learning. Makanya di sini di SMK sendiri ada mata pelajaran baru yang namanya KKA ya. Ini mungkin tidak jauh beda dengan informatika ya. Dan sekarang memang dari dulu itu ada informatika dan sekarang ada KKA. KKA ini adalah coding kecerdasan artifisial ya. KKA, harusnya KKB ya, itu mungkin dari pelafalannya agak ngeri juga, kenapa ini enggak KKB ya. Ini malah coding kecerdasan artifisial. Artifisial ini adalah kalau di bahasa Indonesia kan artinya buatan gitu ya. Kecerdasan buatan, bukan kecerdasan artifisial. Satu pakai bahasa Indonesia, satu lagi menggunakan bahasa Inggris. Harusnya dua-duanya udah pakai bahasa Indonesia. Coding dan kecerdasan buatan. Atau mau begini, coding AI, coding artificial intelligence. Jadi menggunakan bahasa Inggris semua ya. Jadi kalau KB, coding dan kecerdasan buatan, ini udah mirip kayak seperti kelompok kriminal bersenjata di Papua gitu. Sedikit sensitif Ya mungkin seperti itu, sehingga nama mapanya menjadi KKA. Coding ini bukan suatu hal barang baru sebenarnya. Jadi di Eropa, di luar negeri, di negara-negara maju, coding itu sudah dipelajari dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan nanti perguruan tinggi. Kalau kita setelah lulus SMA dan SMK ya, terus mereka masuk ke perguruan tinggi jurusan informatika misalkan, mereka belajar coding. Belajarnya itu baru dimulai gitu kan di perguruan tinggi. Harusnya di luar negeri mereka itu sudah belajar coding itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Cuma mungkin kalau lagi tingkatannya levelnya juga berbeda. Mereka dikenalkan dengan kalau untuk di SD, SMP mungkin ada aplikasi Blockly Game atau Scratch yang dimana mereka akan membuat game ya, front end-nya game gitu. Nah, back end-nya adalah coding ya, JavaScript ya, seperti tadi juga saya mengajar di kelas 10 ya, kelas 11 saya ajarkan tuh menggunakan Blockly Game. Intinya apa? Bukan kita bermain Tetris, bermain Block Dance gitu ya, bukan begitu gitu. Ini lebih ke apa? Lebih kepada pembelajaran coding ya, dalam hal ini JavaScript ya. Setelah kita bisa menyelesaikan beberapa game, nanti muncul tuh blok programnya. Nah itu sebenarnya yang kita lakukan ya gitu. Nah itu juga dimanfaatkan oleh siswa-siswa sekolah dasar gitu ya, yang mereka mengenal sedikit tentang coding. Dalam kehidupan sehari-hari
coding itu ya mungkin banyak ya. Contohnya mungkin di jalan ada tanda rambu-rambu S slash gitu. Nah ini tanda ini kalau orang yang belum tahu, dia bingung ini apa tanda S ini ya. Tapi kalau sudah orang itu paham bahwa tanda ini bukan hanya tanda S saja, tapi orang ini tahu bahwa ini adalah tanda dilarang berhenti. Dilarang berhentinya karena apa? Mungkin karena ada penyempitan jalan lah, sehingga tidak boleh. Nah di situ gitu ya. Kenapa pembelajaran mendalam itu, coding itu ya sebenarnya tidak harus belajar dengan blok pemrograman saja ya. Seperti mungkin kita tahu bahwa dulu ada pemrograman Pascal. Ya, saya dulu waktu kuliah belajarnya Pascal. Ya. Bahasa Pascal, terus ada C++, ada Visual Basic. Ya, kalau Visual Basic ini udah OOP ya, Object Oriented Program yang berorientasi pada objek. Ya. Kalau ini PB ini dulu banyak digunakan. Kalau sekarang ya banyaknya lebih kepada CSS, JavaScript, dan HTML. Ya. Jadi sekarang sudah menggunakan itu untuk OOP-nya. Jadi sudah lebih canggih lah gitu. JavaScript itu sebagai mesinnya gitu ya, yang ada di dalam HTML gitu. Nah ini kita kembali ke coding ya. Jadi jangan sampai terputus kompetensinya mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Sehingga banyak sekali programmer yang mereka lebih mudah dalam mempelajari programming itu karena sudah belajar basic atau dasarnya ya di SD ataupun di SMP. Cuma di kita nih kadang di sekolah-sekolah saya tanya ya pada anak-anak yang masuk ke SMK, itu ternyata di SMP-nya itu nggak belajar komputer gitu. Bahkan komputernya ada, tapi hanya dipakai untuk ANBK saja, ya, bukan untuk dipakai untuk belajar komputer. Dan bahkan sekarang ini kurikulumnya menganggap bahwa peserta didik ini udah pada bisa itu program aplikasi, program paket ya, seperti Office, package program kayak Office gitu ya, Excel, Word, PowerPoint dan sebagainya, itu mereka hanya dianggap sudah bisa, sehingga untuk mata pelajaran ini ya hanya sekilas saja gitu. Apalagi sekarang bagaimana anak supaya bisa belajar mendalam, maka cara berpikirnya berubah, ya berpikirnya seperti komputer atau berpikir komputasional ya gitu. Karena komputer kan komputer itu berjalan sesuai dengan alur program, algoritmanya kan. Itu seperti itu. Nah manusia juga mungkin diarahkan untuk lebih seperti itu, karena zaman sekarang udah canggih ya, zamannya zaman kecerdasan buatan atau AI. Sekarang orang bisa buat video ataupun gambar, avatar dan sebagainya itu dengan menggunakan aplikasi AI yang sekarang ya, itu bisa kita gunakan Google V3, Kling AI, Creative AI gitu ya. Ini banyak bermunculan ya. Dan Google pun juga mengeluarkan Google Gemini ya, terus juga ada ChatGPT ya.
terus juga kita bisa membuat lagu gitu. Membuat lagu itu hanya 5 menit jadi gitu. Pakai apa? Pakai ChatGPT atau Gemini untuk membuat liriknya, dan nanti kita masuk ke dalam Suno AI. Nah ini gitu. Mungkin akan menjadi apa ya, musuh para seniman gitu ya. Kan masuk baik publik Ya bisa jadi ya. Musuh apa ya? Musuh apa ya? Saingan lah gitu ya. Ya secara harusnya mungkin saingan para seniman yang membuat lagu gitu. Saya saja sekarang bukan seniman, nggak tahu cara buat lirik, membuat irama, bahkan nggak bisa main gitar juga, tapi bisa membuat lagu sesuai dengan keinginan kita. Ya dibantu dengan apa? Dengan AI. Ada ChatGPT untuk buat liriknya, pakai masukan ke dalam Suno AI. Ya kita sih pakainya yang gratisan dulu ya, ada yang berbayar gitu ya. Coba yang gratisan, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Saya ajarkan juga ke anak-anak ya, untuk mereka belajar sedikit bagaimana membuat lirik, membuat aransemen lagu gitu kan, musiknya gitu. AI. Banyak orang yang berpikiran bahwa AI ini membuat orang katanya tidak kreatif. Kalau menurut saya bukan tidak kreatif, justru kita harus memanfaatkan AI ini ya. Karena teknologi itu nggak bisa kita hindari, teknologi ini ya. Karena apa ya, sekarang ini kita bisa bekerja ya, tidak harus kitanya ini datang ke kantor, duduk di kantor, bekerja di situ, harus begitu. Bisa WFH, work from home. Di negara-negara maju kayak di Amerika Serikat ya, mereka itu udah banyak work from home, bekerja dari rumah. Yang penting kerjaan selesai ya. Sehari kita biasanya 8 jam, mereka bisa 6 jam, 4 jam, beres ya udah. Sisanya mereka berlibur gitu. Bahkan kerja bisa mungkin 4 hari dalam seminggu. Sisanya ya bisa berlibur. Kerja pun bisa kita sambil berlibur mungkin ya di Bali. Kerjanya apa begitu? Ya sekarang banyak sekali di Amerika. Kita menjadi web front mungkin ya. Artinya tampilan fitur-fitur web kita buat ya. Untuk back end-nya mungkin untuk coding dan sebagainya mereka ada di yang lain yang lakukan itu, kita di front end-nya saja. Nah itu seperti itu. Gajinya lumayan gitu untuk untuk kita orang Indonesia gitu ya. Kenapa mereka orang-orang Amerika itu meng-hiring para pekerja dari luar negeri, kita digajinya nggak terlalu mahal gitu ya. Untuk ukuran orang Indonesia itu 60 sampai 70 juta per bulan ya. Kalau meng-hiring orang Amerika sendiri mungkin lebih 100 sampai 220 juta sebulan. Nah ini untuk ukuran Indonesia 60 atau 70 juta sebulan ya, ini udah melebihi gaji PNS nih kayaknya kan gitu ya. Nah itu jadi teknologi itu mahal gitu. Teknologi itu mahal, yang sekarang ini juga kita harus mempelajari itu. Kalau kita tidak mempelajari teknologi, kita akan ketinggalan dan tergerus. Bahkan sekarang pekerjaan-pekerjaan pun sudah digantikan oleh AI, oleh robot. Beberapa negara restoran sudah menggunakan robot untuk melayani pelanggannya. Mereka menggunakan teknologi robotik. Itu pakai coding juga gitu ya, program juga, sehingga mereka bukan menggantikan ya, tapi lebih kepada pemanfaatan teknologi ya. Jadi pekerjaan kayak pelayan nanti ada robot yang menggantikan, tapi ada operatornya. Nah kita ini sebagai sebagai ahli teknologi ya, kita harus mampu
dan menguasai teknologi tersebut. Makanya kita ajarkan kepada anak-anak agar mereka jangan jangan alergi terhadap teknologi. Ya, teknologi sekarang udah nggak bisa kita hindari, gitu ya. Sekarang perang saja sekarang ini sudah menggunakan teknologi drone FPV. Gitu. Artinya apa? Bukan perang itu tembak-tembakan jarak dekat. Sekarang ini udah dikontrol oleh drone. Ya, drone FPV, drone kamikaze yang bisa dikontrol dari jarak puluhan kilometer. Ya. Ini udah gak zaman perang itu deket-deketan gitu ya, tembak-tembakan deket gitu ya. Zaman Rasul pakai pedang deket berhadapan 1 meter, ya. Mending di perang dunia 2 pakai tembak-tembakan itu pakai peluru gitu ya. Itu masih agak jauh. Nah sekarang udah kita kontrol dengan drone. Nah drone itu teknologi gitu, teknologi yang sekarang dipakai untuk perang juga. Gitu. Nah itu banyak juga selain itu di kendaraan-kendaraan teknologi sensor, sehingga di negara-negara kayak China ini sudah ada taksi yang tidak menggunakan supir, dia udah full teknologi gitu ya. Dia tinggal naik saja, dia nanti kendaraan itu jalan sendiri dengan teknologi maps gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin kemajuan teknologi yang ada di kita. Nih kita harus melek ya, melek teknologi, mungkin juga dari Kementerian Pendidikan. Mungkin anak ini belajar lebih mendalam itu seperti itu. Contoh kita ketahui bahwa ini adalah spidol ya. Kalau anak SD mungkin berpikirnya spidol ini digunakan menulis di papan tulis. Ternyata lebih dari itu. Kalau anak SMK ini apa? Spidol digunakan untuk apa? Untuk menulis papan tulis. Nah dia harus bisa menjelaskan bahwa spidol ini ya, di dalamnya ada tintanya berbentuk cair, cairan itu menekan ke segala arah dan mengikuti gravitasi bumi, sehingga si tinta ini akan mengalir dari atas ke bawah. Ada pin di sini sehingga mengalir. Harusnya anak-anak yang berpikir mendalam atau deep learning ini menjelaskannya seperti tadi gitu. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan gitu. Dan belajar mendalam itu seperti itu, bukan hanya ini tahunya spidol gitu. Ya. Ini tahunya laptop ya. Itu saja gitu. Tapi lebih dari itu. Laptop juga sekarang fungsinya bukan hanya untuk mengetik saja gitu. Tapi banyak sekali ya. Kita ini belajar untuk memasak bisa pakai laptop. Belajar untuk membuat video AI dan sebagainya itu pakai laptop juga. Kalau dulu mungkin laptop yang digunakan untuk menulis, menulis naskah, membuat surat menyurat mungkin. Nah fungsinya sekarang lebih dari itu, lebih luas lagi. Mungkin seperti itu Pak Aldian ya. Takut kita jelasin terlalu panjang gitu ya. Terlalu panjang. Ada sedikit pertanyaan. Jadi coding itu penambahan pelajaran atau masih sama dengan multimedia atau informatika? Di beberapa sekolah ada coding ini terpisah gitu. Mungkin ada yang belajar informatika masih tetap informatika. Tapi juga ada yang digabungkan informatika dengan coding disatukan untuk lebih simpel. Ya tinggal bagaimana gurunya itu meramu saja gitu. Kalau saya sih ingin ke depan itu ya biar simpel, udah hanya satu aja KKA, itu juga termasuk informatika gitu. Cuma nanti untuk materinya biasanya kita sesuaikan saja gitu dengan kebutuhan anak-anak gitu ya. Dan kita tahu bahwa anak kelas 10 berbeda dengan kelas 11 materinya apa kan gitu. Karena materi
coding untuk anak SD, SMP berbeda dengan anak SMA dan SMK. Arahannya ke depan saya ingin mengajarkan mereka ke Visual Basic, VB, dan untuk codingnya atau bahasa pemrograman bisa menggunakan Pascal, Python programming, atau menggunakan JavaScript. Ya. Itu saja mungkin Pak Ardian. Oke, terima kasih Pak untuk informasi tentang coding ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Ini cukup sekian dulu Pak ya, karena durasi sudah cukup lama. Ardian, Ini ini gorengan ya gitu lah. Ya, siap. Oke, sebenarnya kita udah mendapatkan pemaparan tentang topik ini. Mungkin kita bisa cari materi yang lain di video selanjutnya ya. Oke, siap. Insya Allah kita siap Pak Ardian untuk materi apapun, atau mungkin dari para guru yang lain mungkin yang ingin menyampaikan pembelajarannya, ilmunya, cara yang ramai gitu ya, ke dunia digital online. Silahkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.